Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, meminta pemerintah kabupaten, Pemkab, Karawang untuk mempercantik wajah daerah dan memahami karakteristik masyarakat serta wilayah guna menentukan arah pembangunan yang tepat. Permintaan tersebut disampaikan Deddy dalam rapat paripurna istimewa dalam rangka HUT ke-392 Karawang. Deddy menganalogikan Karawang sebagai seorang perempuan yang terpengaruh oleh Trah Subang Larang. Ia menekankan pentingnya Pemkab Karawang untuk membenahi kawasan yang menjadi wajah daerah, seperti Interchange Karawang Barat. Menurutnya, rumput liar yang meninggi di kawasan tersebut menutupi persawahan, yang merupakan simbol Karawang sebagai daerah lumbung padi. Sebab, rumput liar yang meninggi di kawasan itu menutupi persawahan yang menjadi wajah Karawang sebagai daerah lumbung padi, ujar Deddy. Ia juga mengajak Pemkab Karawang untuk menata wilayah tersebut tanpa memandang status kewenangan jalan. Tambal ban boleh, pedagang kaki lima boleh, tapi harus ditata, tambahnya. Dalam konteks pembangunan daerah, Deddy mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk memahami karakteristik warganya. Ia menjelaskan, wilayah utara Karawang memiliki karakter Heuras Genggrong, yang merupakan keturunan tentara Mataram saat menyerbu Batavia, sementara wilayah selatan dipengaruhi oleh Pajajaran. Pamimpina kedah ngarti ka kaler, ngarti ka kidul, pemimpinnya harus ngerti ke barat dan timur, kata Deddy. Deddy juga mengajak untuk memulihkan fungsi walungan, bukan hanya sebagai sarana pengairan, tetapi juga sebagai transportasi publik. Ia menekankan pentingnya pengairan di semua tingkatan untuk dikembalikan ke fungsi semula, serta perlunya tata kelola sampah dan penertiban bangunan liar. Meski demikian, Deddy memberikan apresiasi terhadap kesiapsiagaan Bupati Karawang dalam respons aduan masyarakat dan sejumlah kebijakan Pemkab Karawang, termasuk kebijakan yang memperbanyak pembangunan rumah layak huni, Rulahu. Deddy Mulyadi tidak banyak bicara pada awalnya. Dengan langkah tegap ia berjalan menyusuri pinggiran kali. Matanya tajam mengamati kondisi air yang tampak keruh, aliran yang tersendat oleh tumpukan sampah, serta endapan lumpur yang menebal di dasar sungai. Sesekali ia berhenti, menghela napas panjang, seakan menimbang sesuatu. Di sisi lain, beberapa petugas yang biasa bertugas di area kali tampak tergesa-gesa merapikan posisi mereka. Mereka tidak menyangka akan mendapat sidak langsung dari atasannya. Wajah mereka terlihat tegang, ada rasa takut sekaligus rasa hormat. Sementara itu, para pedagang kecil yang sehari-hari menggantungkan hidup di sekitar kali mulai mendekat, membawa serta harapan agar kedatangan gubernur ini membawa perubahan nyata. Suasana semakin ramai, tetapi tetap terkendali. Semua mata tertuju pada sosok Deddy Mulyadi yang kini berdiri di tepi kali. Dengan suara tegas namun tenang, beliau mulai berbicara. Kata-katanya menembus keheningan yang sempat menyelimuti warga. Air ini tidak boleh dibiarkan seperti ini. Kalau tersumbat, banjir akan selalu datang. Kita harus bergerak, mulai dari sekarang juga. Kalimat itu langsung membuat suasana menjadi hening. Semua orang menunggu, apa langkah berikutnya dari sidak mendadak ini. Langkah Deddy Mulyadi terus menapaki jalan setapak yang licin di sisi kali pintu air. Beberapa kali sepatu kulitnya terpercik lumpur, tetapi ia tidak peduli. Tatapannya lurus ke arah aliran air yang menyempit, seperti sedang membaca cerita panjang dari sungai yang terlupakan. Warga yang mengikuti di belakang hanya bisa terdiam. Mereka ikut menahan napas menanti reaksi sang gubernur. Seorang ibu parubaya yang tinggal tepat di bantaran kali memberanikan diri maju. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Pak, setiap hujan deras, rumah kami pasti kemasukan air. Sampah menumpuk, aliran tersumbat, kami tidak bisa tidur tenang." Deddy Mulyadi menoleh, menatapnya dengan sorot mata penuh perhatian. Ia tidak menanggapi dengan kata-kata panjang, hanya mengangguk dalam, seakan menyimpan rasa prihatin yang mendalam. Tak jauh dari sana, sekelompok anak kecil berlarian di tepi kali. Mereka tertawa, namun kaki-kaki kecil itu berulang kali terperosok di tanah becek yang rawan longsor. Melihat pemandangan itu, Deddy Mulyadi menghentikan langkahnya. Ia menatap lama, lalu berbisik lirih yang terdengar jelas bagi mereka yang dekat. Kalau begini dibiarkan, masa depan mereka akan ikut tergerus banjir. Beberapa aparat desa yang mendampingi mulai gelisah. Mereka tahu kondisi kali sudah lama bermasalah, tetapi belum pernah mendapat perhatian sebesar ini. Salah seorang dari mereka mencoba memberi penjelasan, namun Deddy Mulyadi mengangkat tangan, memberi isyarat agar diam. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri, bukan sekadar mendengar alasan.
Semakin jauh ia berjalan, semakin jelas terlihat betapa parahnya keadaan. Tumpukan sampah plastik terjepit di antara batu-batu, batang pohon tumbang menghalangi aliran, dan air kali berwarna coklat pekat. Beberapa warga yang baru datang menutup hidung karena bau menyengat yang terbawa angin. Namun Dedi Mulyadi tetap berdiri tegak, seakan menantang kenyataan di hadapannya. Tiba-tiba, seorang pemuda dari kerumunan bersuara lantang. "Pak Gubernur, sudah lama kami lapor, tapi selalu dibilang nanti. Sampai kapan kami harus menunggu?" Suara itu menggema, membuat suasana menegang. Semua orang menoleh, menunggu jawaban. Dedi Mulyadi menghela napas panjang. Matanya menatap tajam ke arah pemuda itu, lalu menyapu seluruh kerumunan warga. "Hari menunggu sudah selesai. Kita akan mulai sekarang," ucapnya pelan tapi tegas. Kalimat itu membuat warga saling pandang. Sebagian menahan senyum, sebagian lain masih terkejut. Ada sesuatu yang akan segera terjadi, tapi belum ada yang tahu seberapa besar langkah berikutnya. Setelah kalimat tegas itu terucap, suasana di tepi kali berubah. Warga semakin mendekat, sementara para petugas desa saling berpandangan, bingung harus memulai dari mana. Dedi Mulyadi berdiri di atas jembatan kecil yang reyot, memandang ke arah kali Cisalak yang bermuara tak jauh dari sana. Airnya lebih keruh, dengan endapan lumpur menumpuk di dasar, membuat aliran semakin pelan. Beliau mengangkat tangannya, lalu memanggil salah satu pejabat dinas yang ikut serta. "Siapkan alat berat. Jangan tunggu besok. Saya ingin normalisasi kali ini dimulai hari ini juga." Perintah itu terdengar jelas, tanpa kompromi. Warga langsung bertepuk tangan. Sebagian berteriak lega karena penantian panjang mereka akhirnya mendapat jawaban. Namun di balik sorak-sorai itu, masih ada wajah-wajah cemas. Beberapa nelayan kecil yang biasa mencari ikan di kali berbisik, khawatir normalisasi akan merusak tempat mereka mencari nafkah. Dedi Mulyadi tampak menyadarinya. Ia mendekat, menepuk bahu seorang lelaki tua sambil berkata lirih, "Tenang, Pak. Justru dengan normalisasi ini, ikan akan kembali hidup. Air yang jernih akan jadi rezeki bagi semua." Kata-kata itu menenangkan hati, meski belum sepenuhnya menghapus rasa ragu. Di tengah kerumunan, seorang anak kecil tiba-tiba menunjuk ke arah sampah yang menumpuk di pintu air. Ia berkata polos, "Pak, kalau kali bersih, kami bisa main lagi di sini." Suara jernih itu membuat semua orang terdiam, lalu tersenyum getir. Anak-anak pun sudah merindukan sungai yang sehat. Dedi Mulyadi lalu menoleh kepada aparat setempat. Suaranya meninggi, penuh penekanan. "Kalian jangan tunggu perintah lagi. Kerja bersama warga. Mulailah bersihkan manual sebelum alat berat datang. Jangan ada yang berdiri diam." Para aparat menunduk. Wajah mereka serius. Mereka tahu, ini bukan sekadar sidak. Ini perintah yang harus segera dijalankan. Waktu terus berjalan. Langkah-langkah cepat terdengar, beberapa warga langsung turun tangan, mengangkat karung berisi sampah yang menumpuk di tepi. Ada yang menyeret bambu besar yang terjepit di aliran, ada pula yang mendorong gerobak penuh plastik bekas. Perlahan suasana berubah menjadi semacam kerja bakti spontan yang dipimpin langsung oleh gubernur. Namun di balik semangat itu, langit mulai mendung kembali. Angin berhembus lebih kencang, membuat daun-daun kering beterbangan. Seolah alam pun ingin menguji keseriusan semua orang yang ada di sana. Dedi Mulyadi menatap langit, lalu kembali ke arah kali. Ada sesuatu yang ia siapkan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar perintah pembersihan. Langit semakin gelap, awan hitam menggantung rendah di atas Karawang. Suara gemuruh petir terdengar dari kejauhan, namun tidak ada satupun warga yang meninggalkan lokasi. Mereka justru semakin bersemangat, seolah kehadiran gubernur memberi energi yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Dedi Mulyadi berdiri di tengah kerumunan. Bajunya sudah basah oleh keringat dan percikan lumpur. Ia tidak sekadar memberi perintah, tetapi ikut mengangkat sampah plastik bersama warga. Tangannya kotor, sepatunya penuh lumpur, namun wajahnya tetap teguh. Pemandangan itu membuat banyak orang terdiam. Ada rasa kagum bercampur haru. Sebuah truk pengangkut sampah tiba di lokasi, disusul dengan satu unit alat berat yang langsung diarahkan ke bagian kali yang paling tersumbat. Dentuman mesin terdengar, mengguncang tanah di sekitarnya. Perlahan batang pohon tumbang yang selama ini menutup aliran berhasil diangkat. Air mulai bergerak lebih cepat, membawa serta kotoran yang menumpuk.
Sorak-sorai warga pun pecah. Di sisi lain, beberapa anak kecil berlari-lari di tepi jalan sambil berteriak riang. Mereka melihat air yang tadinya stagnan kini mengalir kembali. Seorang ibu berbisik kepada tetangganya, "Seumur hidup saya di sini, baru kali ini saya lihat perubahan secepat ini." Kata-kata itu menyebar, membuat banyak warga mulai percaya bahwa harapan itu nyata. Namun Dedi Mulyadi tidak berhenti di situ. Ia menoleh ke para aparat desa dan menegaskan, setelah normalisasi selesai, jangan biarkan sampah kembali menumpuk. Ini bukan pekerjaan sehari, ini amanah seumur hidup. Sungai adalah nyawa warga, jangan pernah kalian abaikan lagi. Suaranya bergetar, penuh dengan keyakinan yang dalam. Hujan mulai turun, rintiknya membasahi wajah-wajah yang masih bertahan. Tapi tak ada yang pergi. Semua orang tetap berdiri, menyaksikan air kali yang perlahan-lahan mulai bersih, menyaksikan sejarah kecil yang tercipta di hadapan mereka. Dalam derasnya hujan, suara mesin alat berat berpadu dengan suara warga yang tertawa lega. Di bawah derasnya hujan, Dedi Mulyadi menatap aliran air yang mulai jernih. Matanya berbinar, seakan melihat masa depan Karawang yang lebih baik. Ia tahu perjuangan belum selesai, namun langkah pertama sudah dimulai. Dan di tengah derasnya air yang mengalir, tersimpan janji bahwa kali ini perubahan benar-benar nyata. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika Anda senang dengan kisahnya, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.